Wah, ternyata pemerintah melanjutkan bantuan sosial beras 10 kg atau cadangan beras pemerintah hingga bulan Juni 2024. Dan saat ini pemerintah sedang fokus untuk menyiapkan pasokan beras bantuan sekitar 2 juta ton. Nah, kira-kira siapa sajakah yang akan mendapat bantuan sosial cadangan beras pemerintah ini? Apakah nama-nama penerimanya masih tetap sama dengan di tahun 2023 kemarin atau ternyata ada yang berubah? Nah, pastikan nonton video ini sampai habis karena di video kali ini saya akan menginformasikan terkait siapa sajakah nama-nama yang dinyatakan layak untuk menerima bantuan sosial cadangan beras pemerintah ini atau tidak. Dan jangan lupa bagi baru yang bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi terkait bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya di channel ini. Menurut informasi untuk alokasi bantuan sosial beras atau CBP di tahun 2024 ini, yaitu untuk sasaran penerima bantuannya sebanyak 22,477 KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan jumlah bantuannya yaitu sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat atau KPM dan disalurkan untuk 1 kali per bulan untuk alokasi Januari, Februari, Maret. Dan tahap keduanya untuk alokasi April, Mei, Juni. Dan untuk nama-nama penerimanya sudah pasti adalah KPM yang datanya aktif di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial alias DTKS. Dan tentunya KPM ini juga yang aktif sebagai penerima BPNT Program Sembako dan juga bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Dan sebagai tambahan atau untuk mengetahui informasi selanjutnya, mari kita simak bersama-sama tayangan berikut. Seperti yang diketahui mengutip data panel harga Badan Pangan Nasional, harga beras medium pada Selasa pagi mencapai Rp13.240 per kilogram, sedangkan harga beras premium mencapai Rp15.000 per kilogram. Harga ini naik drastis jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana harga beras medium di angka Rp11.090 per kilogram dan beras premium Rp12.640 per kilogram. Jokowi menilai memperbanyak suplai menjadi solusi yang penting untuk saat ini demi menurunkan harga. Tidak hanya memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di daerah, Jokowi juga memerintahkan kepala daerah untuk melakukan intervensi langsung jika terjadi kenaikan harga melalui anggaran tak terduga pada APBD. Bagi warga kurang mampu, Presiden juga memperpanjang bantuan pangan beras berupa 10 kg hingga Maret 2024. Ya, yang paling penting, yang pertama, produksinya memang harus didorong terus agar naik. Sehingga kalau suplainya banyak, harga juga akan tidak ikut naik. Yang kedua, Menteri Pertanian memang sudah saya perintahkan untuk fokus di urusan produksi beras. Karena di situ belum bisa kita kendalikan untuk tarik turun, meskipun sudah nggak naik lagi. Kalau untuk kepala daerah Pak, kemudian untuk kepala daerah juga baru kemarin saya perintahkan agar mengintervensi apabila ada kenaikan harga komoditas apapun dengan anggaran tidak terduga. Itu bisa dilakukan, baik untuk biaya transportasi, distribusi, dan mencari pasokan dari tempat produksi. Saya kira kalau itu dilakukan, saya yakin. Tapi di sini harga-harga menurut saya masih baik. Memasuki 2024, pemerintah melanjutkan pendistribusian bantuan pangan cadangan beras pemerintah atau BPCBP di 38 provinsi dengan alokasi sebanyak 22.004.077 penerima atau 220.4770 kg beras per bulan. Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras bantuan. Ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari bulan Januari hingga Juni. PT Pos Indonesia Persero untuk tahun ini mendapatkan kepercayaan mendistribusikan bantuan di 20 provinsi kepada 13.415.219 penerima bantuan pangan per bulan atau setara dengan 62% alokasi nasional per bulan. Di antaranya provinsi penerima ialah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun alokasi untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.525.993 PBP atau sebanyak 35.259.930 kg beras. Untuk Kabupaten Cilacap mendapat alokasi 192.767 PBP. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog Gumilir Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Presiden Jokowi memastikan ketersediaan cadangan beras yang tersimpan di Cilacap. Selain meninjau dan memastikan ketersediaan cadangan beras, Presiden Jokowi turut menyapa masyarakat yang hadir. Presiden ingin memastikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah sejumlah 10 kg berjalan dengan baik. Yang paling penting ini Januari kamu tapi ya. Nanti akan terus ke Februari, Maret, ya. Kalau nanti APBN-nya cukup, dilanjut lagi April, Mei, Juni, ya. Setuju banget? Yang tidak setuju angkat tangan. Direktur Bisnis dan Kurir Logistik Pos Indonesia, Tonggo Marbun turut hadir untuk melihat langsung proses pendistribusian penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah. Dirinya menyampaikan bahwa total penerimaan sebanyak 22 juta. Kita melihat tadi para KPM masyarakat yang menerima begitu senang, dan tadi ada testimoni 1-2 dari bahwa itu memang mereka butuhkan saat ini. Dan ini bisa sangat membantu kondisi rumah tangga mereka, dan harapan kita karena ini akan dilakukan penyaluran selama 6 bulan, kita akan menyalurkan setiap bulan, berarti ada 6 kali dan bisa kita laksanakan tepat waktu, koordinasi dengan stakeholder terkait khususnya Bulog. Adapun mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan melakukan rekonsiliasi data penerima terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah dan aparat setempat. Pos Indonesia dalam mendistribusikan bantuan beras ini menerapkan teknologi digital berupa aplikasi Pos Giro Cash. Dengan menggunakan PGC, penerima yang telah mendapatkan bantuan dapat diketahui dari foto diri bersama dengan identitas yang dibawa, yaitu KTP atau KK. PGC juga menyertakan geotagging, yaitu menyertakan lokasi penerima mendapatkan bantuan sehingga dapat dilacak melalui peta. Terima kasih atas semua bantuan sosial dari Bapak Presiden untuk masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya untuk bantuan kami yang kami terima ini bisa berlanjut atau agar lebih baik lagi dan tepat sasaran. Untuk kegiatan hari ini sangat seru, terus sangat ramai untuk khususnya untuk kedatangan Presiden, kami menyambut dengan senang dan gembira. Dengan demikian, Pos Indonesia memiliki SOP yang sudah teruji dan mampu memenuhi seluruh unsur dalam prinsip-prinsip Good Corporate Government, yaitu bersih, transparan, dan profesional. Keunggulan lain yaitu Pos Indonesia memiliki sumber daya transportasi, sumber daya manusia, dan ketersebaran kantor pos cabang hingga ke seluruh Indonesia hingga daerah 3T, terdepan, tertinggal, terluar, yang akan memudahkan dalam pendistribusian bantuan. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi untuk saluran-saluran bantuan pangan, mudah-mudahan lebih tepat sasaran lagi begitu. Untuk menjamin pendistribusian lancar dan tepat waktu, Pos Indonesia juga selalu mengkomunikasikan rencana pendistribusian dengan seluruh stakeholder pemerintah daerah hingga ke tingkat RT, RW, aparat keamanan, Perum Bulog, dan swasta.